Pak Joko adalah seorang hansip yang bekerja menjaga keamanan di sebuah desa terpencil. Desa ini terkenal dengan kisah-kisah horor yang sering diceritakan turun-temurun oleh para penduduknya. Namun, Pak Joko tidak pernah terlalu mempercayai cerita-cerita itu. Dia menganggap itu hanyalah bualan untuk menakut-nakuti orang saja. Suatu malam, ketika bulan sedang purnama, Pak Joko mendapat giliran jaga malam. Dengan mengenakan seragam hansipnya yang sudah usang, dia memulai patroli rutinnya di sekitar komplek desa. Suasana malam itu sangat sepi, hanya suara angin dan sesekali suara burung hantu yang terdengar. Saat berjalan melewati sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni, Pak Joko merasa ada yang aneh. Dia merasakan udara di sekitarnya mendadak menjadi sangat dingin, padahal sebelumnya malam itu cukup hangat. Bulu kuduknya mulai meremang, tapi dia mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Ketika melewati kebun di belakang rumah tua tersebut, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan putih berdiri di antara pepohonan. Pak Joko memperhatikan sosok itu dengan seksama, berharap matanya hanya menipu. Namun, bayangan itu semakin jelas dan mendekat. Pak Joko terkejut ketika melihat sosok itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan mata yang menatap tajam ke arah Pak Joko. Pak Joko merasa takut, namun dia mencoba menguatkan diri. "Tolong, siapa di sana?" tanya Pak Joko dengan suara bergetar. Namun, wanita itu tidak menjawab, hanya diam sambil terus menatapnya. Pak Joko merasa ada yang sangat tidak beres. Dia mundur perlahan, berusaha menjauh dari sosok wanita itu. Ketika Pak Joko berpaling dan mencoba berjalan cepat menjauh, dia mendengar suara tertawa pelan namun menyeramkan. Suara itu membuat darahnya berdesir dan langkahnya semakin cepat. Namun, suara tertawa itu seolah mengikutinya, semakin dekat dan semakin jelas. Pak Joko memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dia terkejut melihat wanita itu sekarang berada tepat di belakangnya. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Pak Joko. Mata wanita itu terlihat kosong dan menyiratkan kebencian yang mendalam. Dengan panik, Pak Joko berlari sekuat tenaga menjauh dari kebun tersebut. Dia berlari tanpa menoleh lagi, hanya berharap bisa segera sampai di pos jaga dan aman dari teror yang mengerikan itu. Nafasnya tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Setelah sampai di pos jaga, Pak Joko mencoba menenangkan diri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha berpikir jernih. Apa yang barusan terjadi? Apakah itu hanya halusinasi? Pikirnya. Namun, suara tertawa dan tatapan mata wanita itu masih terbayang jelas di benaknya. Malam berikutnya, Pak Joko merasa was-was untuk kembali melakukan patroli. Namun, sebagai hansip, dia merasa harus tetap menjalankan tugasnya. Dia memutuskan untuk tidak melewati kebun di belakang rumah tua itu lagi. Namun, malam itu, dia malah mengalami teror yang lebih mengerikan. Saat melewati sebuah jalan setapak yang gelap, Pak Joko mendengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Dia berhenti sejenak dan menoleh, namun tidak melihat apa-apa. Dia kembali berjalan, namun suara itu kembali terdengar, semakin dekat dan semakin jelas. Pak Joko memberanikan diri untuk menoleh lagi. Kali ini, dia melihat seorang anak kecil dengan pakaian compang-camping berdiri di tengah jalan. Anak itu menatapnya dengan mata yang kosong dan tanpa ekspresi. Pak Joko merasa ngeri melihat sosok anak tersebut. "Anak siapa kamu? Mengapa malam-malam begini berkeliaran?" tanya Pak Joko dengan suara gemetar. Anak itu tidak menjawab, hanya diam sambil menatapnya. Tiba-tiba, anak itu tersenyum lebar, senyuman yang terlihat sangat menyeramkan dan tidak wajar. Seketika, anak itu menghilang dalam sekejap mata. Pak Joko terkejut dan merasa bulu kuduknya berdiri. Dia mencoba mengabaikan perasaan takutnya dan melanjutkan patroli. Namun, perasaan tidak nyaman terus mengikutinya sepanjang malam. Keesokan harinya, Pak Joko menceritakan kejadian-kejadian aneh itu kepada teman-temannya sesama hansip.
Mereka mendengarkan dengan seksama, dan beberapa dari mereka juga mengaku pernah mengalami hal-hal serupa. Mereka mulai berpikir bahwa desa ini memang benar-benar dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Pak Joko merasa semakin waspada dan berusaha untuk tidak sendirian saat melakukan patroli malam. Dia selalu meminta teman-temannya untuk menemani, namun tidak selalu bisa karena jadwal patroli yang berbeda-beda. Malam itu, dia kembali sendirian. Saat melewati jalan yang sepi, Pak Joko merasakan udara dingin yang sama seperti sebelumnya. Dia mencoba tetap tenang dan terus berjalan. Namun, tiba-tiba dia melihat sosok pocong melompat-lompat di kejauhan. Sosok itu semakin mendekat dan membuat Pak Joko merinding. Pak Joko ingin lari, namun kakinya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Pocong itu semakin mendekat dan berdiri di depannya. Wajah pocong itu sangat mengerikan, dengan kain kafan yang sudah lusuh dan mata yang terlihat kosong namun menakutkan. Dengan sekuat tenaga, Pak Joko akhirnya bisa bergerak dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Dia merasa seperti dikejar oleh pocong tersebut, namun tidak berani menoleh ke belakang. Suara napasnya yang tersengal-sengal dan detak jantungnya yang cepat menjadi satu-satunya yang dia dengar. Setelah sampai di pos jaga, Pak Joko merasa sangat lelah dan ketakutan. Dia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya dan mereka menyarankan agar dia berdoa dan meminta perlindungan. Pak Joko mulai merasa bahwa dia tidak sanggup lagi menghadapi teror-teror itu sendirian. Malam-malam berikutnya, Pak Joko selalu dihantui oleh rasa takut. Dia sering terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk tentang sosok-sosok hantu yang dia lihat. Kesehatannya mulai menurun dan dia merasa tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Akhirnya, Pak Joko memutuskan untuk berbicara dengan kepala desa tentang pengalaman-pengalaman mengerikannya. Kepala desa mendengarkan dengan serius dan mengatakan bahwa dia akan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Namun, kepala desa juga mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu mungkin tidak akan pergi begitu saja. Pak Joko merasa semakin tertekan. Dia mulai berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai hansip. Teror yang dia alami setiap malam telah membuatnya merasa sangat ketakutan dan tidak tenang. Dia merasa bahwa kesehatannya dan keselamatannya lebih penting. Akhirnya, Pak Joko memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia merasa lega meskipun sedih harus meninggalkan desa yang sudah lama dia jaga. Keputusan ini diambil demi keselamatan dan kesejahteraannya sendiri. Meski demikian, cerita tentang teror yang dia alami akan terus diingat oleh para penduduk desa sebagai peringatan bahwa mereka tidak sendirian di dunia ini.